Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat bertemu di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Mari kita bertumbuh kepada Yesus Kristus. Iman kita semakin kuat, iman kita semakin teguh melalui setiap renungan-renungan yang kita dengarkan. Saat ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema pembaharuan kasih, pembaharuan karena kasih karunia. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah melalui apa yang akan kami renungkan pada hari ini, kami memperoleh sebuah pembaruan dalam pola pikir kami, hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pembaharuan yang kami miliki itu adalah pembaharuan yang permanen. Karena kami tahu bahwa tanpa kasih karunia kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu berbicara Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi, untuk kami dapat memiliki pembaharuan tersebut. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, kami siap diperbaharui oleh firman-Mu. Kami berdoa syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari satu tokoh yang bernama Rasul Paulus. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, tetapi justru hidupnya penuh dengan penderitaan yang tidak bisa disingkirkan dalam kehidupan dia. Dia menyebutnya, atau kita katakan Alkitab menyebutnya sebagai duri dalam daging. Nah, tidak semua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, harapan yang kita sampaikan, doa yang kita sampaikan, doa yang penuh dengan iman, penuh dengan ketulusan, bahkan penuh dengan air mata, itu dijawab oleh Tuhan seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang kita inginkan. Bukan ketika Tuhan menjawab iya, melainkan ketika Tuhan menjawab cukup. Jadi kita akan melihat dari Rasul Paulus yang Tuhan memberikan jawaban atas permintaannya, atas doanya dengan kata cukup. Padahal ada duri dalam daging yang dia miliki. Doanya tidak dikabulkan seperti apa yang dia inginkan. Kita mau lihat di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 sampai ke-9. Saya bacakan untuk kita semua. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat Rasul Paulus mengajukan doanya, bahkan sampai 3 kali dia mengajukan doanya, dia berperkara kepada Tuhan. Pertanyaannya untuk kita baru berapa kali berdoa kepada Tuhan? Apakah sudah 3 kali? Apakah sudah lebih? Atau jangan-jangan baru 1 kali kita berdoa, setelah itu kita menyerah? Firman Tuhan dengan jelas katakan tetaplah berdoa. Berarti berdoa tidak ada batasannya. 1 kali, aku sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali berdoa. Tidak ada batasan untuk kita berdoa. Tetap terus berdoa. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk mengajukan doa kita kepada Tuhan, walaupun doa yang kita ajukan belum dikabulkan oleh Tuhan. Paulus berkata bahwa duri dalam daging yang diberikan kepadanya, bahkan Tuhan jawabnya tidak mencabut duri tersebut, tetapi dengan jawaban cukup. Paulus tidak pasrah, Paulus tidak menyerah, Paulus tidak membiarkan hal itu terjadi begitu saja, tetapi dia juga mengajukan pemohonan.
Paulus tidak pasrah tanpa doa. Ia memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar durinya disingkirkan. Tapi jawaban Tuhan yang kalau kita pikirkan secara logika kita, itu tidak selaras dengan apa yang kita inginkan. Bukannya dicabut durinya, bukannya dihilangkan durinya, bukankan dihilangkan utusan iblis yang menggocor dia. Tapi jawaban daripada Tuhan yaitu apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi kita mau memiliki sebuah pembaharuan dalam pikiran kita, dalam hidup kita, dalam keimanan kita, berdasarkan kasih karunia Tuhan. Walaupun jawaban doa kita belum, atau jawaban doa kita tunggu, atau jawaban doa kita dari Tuhan adalah tidak, oleh karena kasih karunia kita memiliki sebuah pembaruan pengertian bahwa cukup kasih karunia Tuhan bagi kita, karena justru dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Biar kesempurnaan kasih karunia Tuhan itu, kuasa Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kasih karunia, bukan menghilangkan durinya. Mungkin setiap jawaban kita, jawaban doa kita tidak instan, tetapi kita harus tetap melihat ada kasih karunia Tuhan yang tetap terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan belum menyembuhkan tubuh kita, belum menyembuhkan sakit kita, belum mengubahkan keadaan kita, tetapi Tuhan memberikan penguatan kepada roh kita. Secara fisik mungkin belum ada perubahan, secara kenyataan belum ada perubahan, tetapi secara pola pikir kita, secara iman kita, di dalam roh kita ada pembaharuan yang kita terima. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan lebih besar dari setiap jawaban-jawaban doa yang kita inginkan. Nah, disinilah kita belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar bahwa jawaban Tuhan yang berbeda dari apa yang kita inginkan, dari apa yang kita harapkan, itu bukan penolakan, melainkan bentuk kasih yang lebih besar, bentuk kasih yang lebih dalam. Jadi dari kisah yang dialami oleh Paulus itu menolong kita memahami sebuah kebenaran yang penting, yaitu apa? Yaitu Tuhan sering menggunakan kelemahan yang kronis sebagai pahatnya untuk membentuk kehidupan kita. Sebagai alat supaya kita tidak meninggikan diri, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak melewati batasan-batasan yang ada. Semakin kita merasa lemah, semakin kita sadar kita membutuhkan Kristus hadir dalam kehidupan kita. Semakin kita bersandar kepada Kristus, semakin kita bergantung kepadanya, maka semakin kuat tubuh kita secara rohani dan juga secara jasmani. Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, bukan berasal dari finansial kita, bukan berasal dari relasi kita, bukan berasal dari jabatan kita, pengetahuan kita, tapi kekuatan kita berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan kita berasal daripada Roh Kudus yang memampukan kita melewati setiap kelemahan-kelemahan kita, yang supaya kita dapat menjalani kehidupan kita sekalipun ada duri dalam daging kita, sekalipun hidup kita penuh dengan duri dalam daging, tapi kita menjalaninya tanpa mengeluh. Hidup dengan kelemahan yang tidak diangkat, itulah alat untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya, untuk membuat kita tetap setia dan bersyukur sekalipun kondisi dan keadaan kita ada durinya. Jadi kesembuhan yang Tuhan berikan, pemulihan yang Tuhan berikan, itu bisa dalam bentuk pembaharuan akal budi kita, pembaharuan pola pikir kita, pembaharuan iman kita, karena kasih karunia. Amin. Buat firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah letak kemenangan kita bukan hanya pada sakit kita disembuhkan, permasalahan kita Tuhan tolong, kondisi-kondisi kita yang sulit Tuhan bantu, tapi letak kemenangan kita juga adalah kita memiliki pembaruan
akal budi kita oleh karena kasih karunia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu, untuk seluruh yang mendengarkan Victorious Devotion hari ini. Mungkin duri dalam daging, dalam masing-masing kehidupan umat-Mu, apakah sakit penyakit, keterbatasan, pergumulan, tekanan batin, tekanan hidup dan duka yang tak kunjung sembuh. Tetapi kami percaya firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami bahwa cukup kasih karunia Tuhan bagi kami. Karena di dalam kelemahan kami kuasa Tuhan menjadi nyata. Karena pada saat kami lemah, kami menjadi kuat. Karena kami tahu Tuhan, kasih karunia-Mu melampaui segala sesuatu. Terima kasih untuk kemenangan sejati. Terima kasih untuk mukjizat-Mu yang sejati. Terima kasih untuk pertolongan yang sejati. Terima kasih untuk pembaruan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menjalani hari-hari kami di tahun 2026 ini dengan pembaharuan akal budi kami. Karena kami melihat kasih karunia-Mu lebih besar dari apapun di dalam kehidupan kami. Terus Tuhan tuntun kami, mampukan kami untuk hidup dalam kasih karunia-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menghidupi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2026 ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Shalom.